Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, di sini hadir Pak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sudah kita wakafkan dari Kementerian Hukum dan HAM memimpin Nusa Tenggara Timur, Para pimpinan Bapak Yosep Naisoy, sebentar lagi doktor. Tentunya yang saya banggakan dan hormati seluruh Pimti Madya, hadir Pak Sekretaris Jenderal, para Dirjen, hadir Pak Dirjen Pas, PLT Dirjen Imigrasi, Sahibul Bait, Kepala BPSDM, ada hadir staf ahli, juga para pimpi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Ban PT hadir secara virtual, Dirjen Vokasi yang juga hadir secara virtual, Ketua IKA Akip Poltekip dan Ketua IKA Poltekim, Prof. Santoso dan Pak Ambek, Rektur Poltekip dan Rektur Poltekim, beserta seluruh sivitas akademika, Ketua Senat, Dewan Dosen Poltekip Poltekim, para orang tua dari anak-anak kami, wisudawan, wisudawati, baik yang dari Poltekip maupun Poltekip yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Dan tentunya anak-anak saya yang saya banggakan, para wisudawan, wisudawati, politeknik pemasyarakatan, dan politeknik keimigrasian. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih-Nya, penyertaan-Nya, kita dapat hadir dalam acara wisuda lulusan Politeknik Imigrasi Angkatan 20 dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52. Dari sini kita lihat Politeknik Pemasyarakatan sudah cukup tua, matang. Kita dalam keadaan sehat walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kita berharap bahwa kita semua, negara, bangsa kita dapat melewati kondisi pandemi COVID-19 ini yang memang kalau dilihat dari ukuran apa yang ada sekarang dicapai pemerintah Indonesia telah melakukan hal yang terbaik dan termasuk salah satu negara yang berhasil mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Namun demikian, seluruhnya kita harus tetap taat kepada protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, masa pandemi ini telah menuntut kita untuk mengubah pola bekerja dan belajar yang semula tatap muka menjadi dalam jaringan daring. Terlebih lagi beberapa tahun kebelakang kita memang sudah memasuki era transformasi digital. Kementerian Hukum dan HAM, sejak awal saya memimpin kementerian ini, saya berkomitmen untuk melakukan transformasi digital, mulai dari birokrasi digital, electronic government, dan tentunya revolusi digital. Transformasi digital menuntut setiap unsur terkait untuk tidak hanya mampu menerapkan pelayanan berbasis digital, tetapi mampu untuk saling bekerja sama dan membentuk suatu pola baru dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Paradigma yang baru ini diharapkan akan mengubah orientasi cara kerja menjadi network government and collaborative government, collaborative governance. Organisasi yang dinamis dan mampu bertahan tentu memerlukan tenaga handal, kompeten, dan terampil. Anak-anak saya yang wisuda hari ini akan memasuki Kementerian Hukum dan HAM dan ditempatkan di tempatnya masing-masing. Saya berharap saudara menjadi tenaga-tenaga yang handal, tenaga-tenaga yang terampil, yang menyumbangkan diri untuk bangsa dan negara melalui pengabdian saudara.
Saudara-saudara yang diusudha hari ini adalah calon-calon pemimpin organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menjadi role model atau contoh untuk organisasi. Saudara harus mampu membawa kementerian ini menjadi lebih baik dan memberikan legacy di dalamnya. Seperti yang selalu saya katakan kepada anak saya, baik pada pengarahan-pengarahan sebelumnya, penerimaan CPNS maupun kepada saudara-saudara di Poltekip dan Poltekim. Stephen R. Covey mengatakan, there are 4 things, 4L, 4L yang harus saudara perhatikan. To live, untuk hidup. Untuk hidup saudara berjuang, makan, minum, dan berjuang untuk kehidupan fundamental saudara sebagai insan, sebagai human being. Tetapi to live, untuk hidup itu di dalam kehidupan manusia, social being, tidak hanya untuk hidup. Hidup juga perlu to love, mencintai. Mencintai saudara, mencintai orang tua dengan sepenuh hati, mencintai saudara-saudara, keluarga saudara, mencintai rekan sekerja saudara, mencintai lingkungan saudara, mencintai anak-anak bangsa yang lain. Kalau hanya saudara berpikir tentang diri sendiri, saudara tidak akan berhasil di kemudian hari. To love. Cinta akan mengalahkan kebencian. Cinta akan mengalahkan dendam. Dalam kehidupan sosial kita, kita harus terus saling mengasah cinta kasih. Cinta kasih dalam artian menyayangi sesama orang lain. Menyayangi tidak hanya terbatas pada keluarga. Dan di dalam lingkungan kerja saudara, saudara perlu membangun hal-hal seperti ini menjadi satu teamwork yang kuat. Tidak cukup itu. Kendati pun saudara sudah melewati sekarang menjadi wisudawan, wisudawati, lulus dari Poltekim. Tetapi jangan pernah berhenti belajar, to learn, to live, to love, to learn, keep learning. Bahwa belajar adalah proses ongoing terus sampai dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ingin berhasil, jangan pernah berhenti belajar. Bila perlu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Learn, to learn, keep learning. Dimanapun saudara belajar dan dimanapun saudara tempatkan, saudara belajar tentang tugas fungsi yang saudara lakukan. Perbaiki diri saudara dengan terus belajar. Dan to leave a legacy. Poin keempat adalah to leave a legacy. Meninggalkan legacy dalam setiap jejak-jejak di mana saudara ditempatkan. Pada waktu si A ditempatkan sebagai pegawai kata subdit atau direktur atau kabak atau kasubbak atau kakanim atau kadif atau kakanwil atau dirjen, whatever you are, leave a legacy. Orang akan menang saudara, oh zamannya dia menjadi kadif, zamannya dia menjadi kanwil, kakanwil, top, marko top, hebat dia. Leave a legacy. Harimau mati meninggalkan belang. Kita mati meninggalkan legacy. Maka anak saya yang saya kasihi, kamu adalah potensi besar sebagai pemimpin-pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM. Dan di antara saudara-saudara akan bersaing untuk merebut posisi-posisi tertentu. Akan ada survival of the fittest, kompetisi. Saudara akan bertarung di antara teman-teman saudara untuk merebutkan dan mengabdi kepada bangsa ini. Maka kompetisi yang terbaik akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nanti akan saya lanjutkan mengenai hal ini. Sebagai lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, saudara harus mempunyai 5 modal dasar untuk terjun ke dunia.
Di Kementerian Hukum dan HAM, modal dasar itu adalah siap, yang artinya strategi. Sebagai pemimpin, saudara harus mempunyai strategi dan mampu membuat suatu strategi untuk percepatan kinerja organisasi. Integritas, ini yang paling penting karena harus ada di dalam diri kita semua sebagai tuntutan dalam bertindak dan berperilaku. Ini berkali-kali saya katakan. Seorang finansir terbesar di Wall Street namanya Warren Buffett. Orang kaya dunia, financial terkenal. Dia bilang, kalau saya hendak menggaji seseorang di perusahaan saya, maka yang saya butuhkan ada 3 hal. The first one is intelligence, kecerdasan. Saudara-saudara pasti sudah cerdas karena pertama sebelum masuk sudah cat. Sekarang belajar terus, saudara cerdas. Ada yang lebih cerdas, tentu ada yang berprestasi paling top tadi. Tetapi buat saudara-saudara yang tidak berdiri di depan ini, saudara mempunyai kesempatan untuk to make yourself better than everybody around you. Dan anak-anak saya yang berdiri di depan ini mendapat penghargaan, don't stop making progress. Intelligent, kecerdasan sangat diperlukan. Yang kedua, energy, the power to work, the power to do something. Kendati pun Anda cerdas, tapi kalau tidak ada tenaga untuk bekerja, tidur saja di kantor, you are useless, man. You have to have a good energy, a power to work. Kemampuan bekerja keras, tidak menghitung waktu. Jam 5, belum jam 5 sudah tutup laptop, tidak mau lagi bekerja. You have to work beyond the call of duty. If you do that, you will be a successful person in your future. Work beyond the call of duty. Karena ada beberapa orang yang bekerja sampai jam 5, belum jam 5, makan siang 3 jam, duduk-duduk, main handphone, kamu akan kalah dalam kompetisi. The survival of the fittest. You have to have energy to work. Kamu lulus hari ini adalah kesuksesan. Awal kesuksesanmu. You still have a lot of things to do. To achieve. Baru yang ketiga yang dikatakan itu, integrity, integritas. Menurut Warren Buffett, if you don't have the third one, if you don't have integrity, I don't bother to think about the first and the second one. Saya tidak perlu apakah dia cerdas, apakah dia punya energi kuat. Yang penting dan utama, first of all, is integrity. Integritas. Dalam integritas itu ada kejujuran. Karena di tangan orang tidak mempunyai integritas, dia cerdas, dia punya energi besar, daya rusaknya besar. Tetapi di tangan orang yang cerdas, di tangan orang yang punya energi besar dan punya integriti, daya kontributifnya besar. Remember this. In your life, intelligence, energy, and integrity. Pertama tadi 4L. And the second one, intelligence, energy, integrity. Prinsip yang berikutnya dalam strategi kita, accountable. Semua perbuatan harus merupakan kinerja yang sudah hasilkan, harus ada akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian profesional. Profesional berarti dia bekerja sudah mempunyai skills. Kalau saudara sudah mempunyai kualifikasi profesional, you have skills, you have knowledge. Anda ditempatkan sebagai kalapas, kakanim, profesional, Anda punya skills, Anda punya leadership, Anda punya kemampuan. So,
Be a professional. Maka saya, anak-anak saya sekalian, saya berharap selalu siap. Sebagai seorang baru memasuki tugas sebagai aparatur sipil negara, saudara adalah aset bangsa yang harus mampu menguasai teknologi informasi dan bahasa asing. Kita berpacu-pacu mengirimkan anak-anak kita ini, kalian-kalian ini untuk sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Sumber daya manusia. We are living in a fourth industrial revolution. Kita hidup dalam revolusi industri keempat menuju revolusi industri kelima. Prepare yourself. Dalam kompetisi global Anda harus mampu menguasai bahasa asing. Satu ekstra bahasa asing. Apakah bahasa Mandarin, English. Di dunia belahan timur bahasa Arab. Kemudian di Amerika Latin, Latinos, Spanish. Karena belahan dunia itu banyak penduduknya. China juga begitu. Tetapi sebagai bahasa internasional English, you must speak English fluently. If you would like to compete, dan kamu harus membuat dirimu punya comparative advantage. Lebih dari saudara-saudara, dan lebih dari teman-teman yang lain supaya kamu muncul. He is good, man. He speaks English fluently. He has good capability, knowledge, and he has integrity. Kamu akan nampak di situ dan kamu akan terpilih. You are the chosen one to lead. Apakah jadi Kakanwil, apakah jadi Kakanim, Kasubdit, whatever. Kamu harus melewati jenjang-jenjang itu nantinya. Dalam bekerja juga harus punya hospitality, entrepreneurship, serta networking. Jangan bekerja solo, seolah-olah kamu sendiri yang paling pintar di sekitarmu. Bekerjalah dengan membangun networking. Kalau kamu mau berjalan cepat, kamu bisa berlari maraton. Tapi kalau kamu mau berjalan jauh, kamu perlu teamwork. Perjalanan kamu masih jauh puluhan tahun ke depan. You need teamwork. You have to be able working as a teamwork, not a lone ranger. Kamu harus bekerja dengan sebagai leader, kamu harus punya memanfaatkan teamwork untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan sebagai pemimpin di situ. Karena kamu semua adalah calon pemimpin ke depan. Tantangan Kementerian Hukum dan HAM di masa depan semakin besar. Tuntutan masyarakat semakin kompleks. Oleh karenanya para lulusan Poltekim dan Poltiki punya peranan penting untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Karena saudara dididik dan siap selama 4 tahun untuk siap bekerja dan berkinerja di Kementerian Hukum dan HAM. Sekaranglah saatnya saudara mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Bagi alumni-alumni Poltekkip, saudara akan ditempatkan di Nusa Kambangan 6 bulan. Ya Pak Dirjen? Siapapun dia, termasuk putrinya Dirjen. Kalau ada anak menteri di sini atau anak menteri yang lain, harus masuk. Jadikan penempatanmu di Nusa Kambangan sebagai kawah candra di muka yang membina kamu menjadi seorang calon pemimpin ke depan. Calon Kalapas yang tangguh, KPLP yang tangguh, Kadipas yang tangguh, whatever. Di sana kamu akan dididik belajar di super maksimum security, maksimum security, medium security, dan Bapas. Juga dididik kamu di sana juga di lapas terbuka. Kamu harus menguasai tahapan-tahapan. Saya senang dan ternyata
abang-abangmu dan kakak-kakakmu yang sebelum ini mengapresiasi walaupun awalnya bersungut-sungut ditempatkan di Nusa Kambangan. Ini adalah suatu kesempatan besar buat kamu untuk menambah pengalaman sebelum benar-benar kamu ditempatkan di tugas-tugasmu di mana nantinya. Semacam pemagangan. Nah, saya sudah bilang sama Pak Dirjen, siapkan fasilitas di sana. Kita akan mengirim surat kembali kepada Menteri PUPR. Ada lapangan olahraga. Ini Pak Ibu Utami kemarin itu, Dirjen sudah membangun bersama PUPR di sana. Ada rusun, ada rumah jabatan. Kita akan tambah terus. Lapangan olahraga. Kalau suka menembak seperti saya, ada lapangan tembak. Baik lapangan tembak untuk short range maupun senapan panjang. Supaya kamu jangan menembak kaki kena kepala. Perlu latihan. Apapun itu kamu perlu latihan. Hadirin dan para wisatawan yang saya banggakan. Selamat memasuki dunia kerja yang nyata. Bekali diri dan jiwa dengan iman takwa. Siap ditempatkan dimanapun saudara berada. Jangan pernah puas. Kejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seperti saya katakan, menambah ilmu pengetahuan. Keep learning. Dalam bekerja nanti, kamu harus punya target. Aim high. Bung Karno mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu Bung Karno. Jangan memperpendek mimpi, mengecilkan mimpimu. Bung Karno mengatakan, gantungkan setinggi langit. Saya akan menjadi Menteri Hukum dan HAM next 30 years to come. Dan kamu jangan hanya mengatakan menjadi Menteri Hukum dan HAM tapi tidak mau bekerja. Prepare yourself. Do all things to get that dream. Ya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Saya akan jadi menteri. Meleset sedikit jadi dirjen. Nah, ini putrinya Pak Dirjen, mimpi kamu jadi menteri. Kalau meleset paling-paling sama dengan bapaknya, Dirjen. Kalau lewat, pasti orang tua bangga sekali. Dan jangan pernah takut gagal. Dalam kehidupan kita ini semua kita pernah gagal. Jangankan dalam karir, bercinta pun berpacaran pernah kita gagal. Nggak tahulah satu di antara kamu ada yang langsung tidak gagal. Ini cewek-cewek ini. Kalau kamu gagal bercinta berpacaran, langsung mau minum racun, mati kau. Yang kau lakukan bangkit hidup, jangan mengurung diri di kamar 3 malam 3 hari seminggu. Pada saat kamu gagal ditinggalkan pria, kamu cari yang lebih tampan dari dia, bawa di mukanya itu, lebih top dari lu, bilang sama dia. You have to keep fighting. Jangan pernah berhenti. Kalau kamu gagal, bangkit lagi, perbaiki. Those who cannot change their, ini George apa artinya dikatakan, you are not failing yet until you stop trying. Kamu belum gagal kecuali kamu berhenti mencoba. Ya, jatuh bangkit lagi. Peselancar yang kuat, pelaut yang kuat adalah orang yang mampu melewati tantangan laut yang ganas. Jadi keep trying, jangan takut gagal. Aim big, bermimpilah setinggi-tingginya. Ya. Don't be afraid to dream a big dream. Ini perlu saya sampaikan. You never fail until you stop trying. Jadi anak-anak saya yang saya kasihi,
Kamu sudah melewati tahapan yang cukup berat dalam pelajaran. Sudah punya modal dasar. Jangan sia-siakan modal dasarmu itu. Kamu menjadi abdi bangsa di Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya minta kepada kamu menjadi suluh-suluh anak-anak bangsa yang mencintai bangsa ini. Jangan pernah punya niatan untuk mencintai, untuk mencederai bangsa ini. Menjadi duta-duta kebangsaan yang setia kepada ideologi negara, konstitusi negara. Karena kamu telah memperoleh fasilitas negara sejak kamu dididik dari Poltekim. Saya sangat berharap suatu saat, saya tidak tahu berapa tahun ke depan, ketemu kamu sudah seorang kepala kantor imigrasi, kalapas di tempat yang top, dan ternyata itu adalah lapas yang memperoleh WBBM atau WBK. Wah, top. Dan namamu dikenal orang. Dan kepada para orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya ke kami di Kementerian Hukum dan HAM, di Poltekim, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami mendidik, membina anak Bapak Ibu semua. Moga-moga mereka akan menjadi orang-orang yang tetap berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa. Yang pertama kamu lakukan nanti kamu sembah, kamu sujud di hadapan orang tuamu. Ada sebuah cerita, saya lihat itu waktu itu orang di Thailand. Sebaik lulus dia dari satu institut akademi pemerintahan, dia tinggal di luar kota. Yang dia lakukan pertama-tama adalah pergi ke kampungnya. Dia ambil air satu baskom, ada neneknya, ada orang tuanya di situ. Ditaruh baskomnya di sini, diminta kakeknya sama mamanya sama bapaknya bercuci kaki di next street, cuci kaki di baskom itu. Dia ambil baskom itu, airnya dia cuci muka. Hanya karena orang tua Anda berhasil mendidik saudara sejak kecil. Don't ever forget that. Dan lebih dari situ, di atas segalanya, jangan pernah melupakan kasih sayang Tuhan kepadamu yang telah memberikan kamu banyak kesempatan di antara anak-anak bangsa yang lain yang bermimpi duduk di tempatmu itu. Pada waktu kamu masuk Poltekim, puluhan ribu yang mau duduk di tempatmu itu. Be grateful. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada orang tuamu. Dan kalau boleh gaji pertamamu nanti kamu serahkan dulu ke orang tua. Walaupun itu mungkin tidak buat ada beberapa orang tua tidak, apalagi buat Pak Dirjen nanti kan. Kalau siapa nama apa? Aurelia ya. Berapalah itu sama Pak Dirjen. Tapi kalau kamu kasih itu ke mamanya, ini mam, gaji pertama saya. Alamak. Bahagianya orang tua itu. Do it. Itulah wujud kasih sayang kita kepada orang tua kita. Sebagai anak, jangan pernah melupakan kalau kamu berbuat baik kepada orang tuamu, mengabdi, menyayangi orang tuamu, berkat-berkat, rahmat dari Tuhan akan mengalir kepadamu. Dan saya merasakan itu kepada ibu saya. Kemarin hari ibu. Karena seorang ibu dan ayah akan selalu berdoa kepada anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Dan doa itu dikabulkan Tuhan, kamu menjadi orang sukses. Jadi sekali lagi kepada orang tua, terima kasih atas titipannya. Mudah-mudahan anak-anak ini akan terus menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Menjadi abdi bangsa yang berguna bagi bangsa, berguna bagi orang tua,
berguna bagi sesama manusia. Kepada saudara-saudara para dosen, senat yang telah memberikan yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita itu, anak-anak kita ini semua, terima kasih untuk pengabdian saudara-saudara, para direktur, kepala BPSDM, saudara semua, terima kasih atas kerja keras saudara. Sekarang kita mewisuda anak-anak kita untuk kita tempatkan menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, memberikan sumbangsihnya untuk bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.